Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Bapak dan Ibu, izinkan saya hari ini tidak memakai masker karena ternyata dengan kemajuan teknologi saya bisa menghadirkan kelas ini dari rumah saya sendiri. Jadi aman. Dan mudah-mudahan kita juga selalu sehat-sehat semua ya Bapak dan Ibu ya, tetap semangat untuk belajar. Kita sekarang sudah memasuki ke pelajaran yang kelima, yaitu Empower Teacher, penerapan kelas campuran. Dan sungguh kehormatan bagi saya, nama saya Fena Anissa yang telah memandu Bapak dan Ibu dari pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang kelima ini. Nanti kita masih ada satu pelajaran lagi di minggu depan di pelajaran yang keenam. Dan silakan Bapak dan Ibu juga untuk mengisi daftar hadir yang telah ada di chat YouTube Ditjen GTK Kemendikbud RI. Jadi silahkan nih untuk Bapak dan Ibu, saya lihat sudah banyak yang bergabung dari seluruh Indonesia. Keren, selalu semangat belajar. Dan sekarang izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada webinar kali ini. Setelah pembukaan kita akan melakukan doa bersama, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diteruskan dengan training Empower Teacher, penerapan kelas campuran, hari ini bersama Bapak Buki Setiawan. Kemudian ada sebuah bincang inspirasi, kali ini juga sangat spesial bersama seorang guru dari negeri Paman Sam dari Amerika, Ibu Rebecca Wadler bersama Vivit Kavi. Kemudian juga ada tips praktis bersama Bapak Firza Daud yang juga adalah segmen kesayangan Bapak dan Ibu ya. Dan tidak lupa juga ada kuis berhadiah, dan ini hanya bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu yang sekarang sedang menonton acara ini secara live. Jika Bapak dan Ibu menonton acara ini dari hasil rekamannya tidak apa-apa, karena hadiahnya adalah ilmu pengetahuan. Seperti biasa ya, saya berikan, kalau nggak ikutan kuisnya nggak apa-apa Bapak Ibu, karena masih ada nanti di episode minggu depan. Juga perlu diketahui bersama bahwa program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi ini adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar kita. Dan acara ini juga adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dengan VNVCom Group, dan didukung juga oleh HP Indonesia. Dan jangan lupa juga Bapak dan Ibu jika ingin membagikan pengalaman, kesan atau pesan, sekarang ini lagi nonton, dibagikan ke sosial media Bapak dan Ibu. Tagarnya adalah belajar semangat guru. Nanti kalau dimasukkan ke Instagram story atau dan sebagainya, nanti kami akan repost. Jangan lupa tag juga VNVCom dan juga saya @Fenanisa. Jadinya kita bisa langsung berhubungan. Oke Bapak dan Ibu, sekarang marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya karena rahmat-Nya lah kita diberikan kenikmatan, sehat walafiat sampai hari ini. Dan untuk mengawali pertemuan virtual kali ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala harap dan pinta kita dikabulkan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan yang Maha Esa. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita sekarang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi marilah kita semua, saya mohon untuk sikap sempurna.
kembali ke sikap semula. Dan sekarang untuk yang baru saja bergabung Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara, selamat datang dan belum telat Bapak dan Ibu karena kita akan memasuki ke segmen training yaitu pelajaran yang kelima, Empower Teacher, penerapan kelas campuran. Tapi seperti biasa sebelum itu, jari-jari kita dan juga otak juga harus diasah sedikit nih Bapak Ibu supaya agak panas dan juga menerima pelajarannya dengan hati yang gembira. Kita akan menggelar kuis. Nah, clue-nya untuk kuis ini adalah kuis di pelajaran kali ini seperti biasa akan ada 3. Di 3 kuis tersebut, satu-satunya itu ada sebuah kata yang harus ditebak. Nantinya akan membuat sebuah kalimat nanti setelah ada 3 kuis tersebut. Nah, sekarang kita akan hadirkan dulu kuis yang pertama. Silakan Bapak dan Ibu langsung untuk klik aja tautan yang ada di chat YouTube Bapak dan Ibu yang sekarang sedang ditonton. Nah, di situ silahkan seperti biasa untuk mengisi biodata dulu, nama, kemudian email. Nanti emailnya akan kami hubungi jika Bapak dan Ibu menjawab dengan benar. Oke, sudah siap untuk mengikuti kuisnya? Oke, ini dia kata yang harus ditebak. Baiklah, oke, kayaknya tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu ya. Di sini saya bisa melihat ini sepertinya ada makanan yang dicoret, itu la-nya dicoret. Oke, menghasilkan berarti suku kata sebelumnya yang dipakai ya. Kemudian juga ini ada mainan yang suka dimainkan oleh murid-murid kita nih Bapak dan Ibu. Kemudian ada yang dicoret di bagian belakangnya itu dicoret, berarti akan menghasilkan satu kata. Nah, satu kata ini silahkan langsung dicatat di Google Form yang tadi Bapak dan Ibu sudah isi nama beserta emailnya. Oke? Ya, sekarang sambil saya tunggu, kita lihat siapakah yang kira-kira akan memenangkan hadiah Rp200.000 melalui e-wallet yang nantinya akan kita hubungi jika Bapak dan Ibu menjawab dengan cepat dan tepat. Jadi yang paling cepat dan paling tepat. Oke, sudah siap Bapak dan Ibu? Ini sudah ambilkan. Oh, Bapak dan Ibu kalau mengisinya itu di kolom chat itu nggak akan dihitung ya Bapak Ibu ya. Jadi harus mengisinya itu di Google Form yang telah disediakan. Nah, itulah. Jadi kalau sudah masuk di situ baru kita bisa lihat mana yang paling cepat dan paling tepat. Belum telat sekarang, silahkan langsung masukkan saja. Oke, saya sudah lihat nih semua sudah lancar untuk memasukkan katanya, tidak terlalu sulit ya kali ini ya. Baiklah, dan saatnya sekarang saya akan mengumumkan siapa pemenangnya, tapi sebelumnya saya akan mengumumkan kata yang benar. Inilah kata yang benar. Ya, sudah ketebak ya Bapak Ibu ya. Katanya adalah guru. Ya, dari itu gula, itu dicoret la-nya jadi gu. Kemudian permainan Rubik yang ternyata dicoret big-nya jadinya menghasilkan ru jadi guru. Nah, siapa yang merasa menjawab dengan benar? Nah, ini saya akan langsung umumkan pemenangnya. Ada 1 orang. Ini dia pemenangnya. Selamat kepada pemenang Bapak dan Ibu, tapi yang tidak menang jangan khawatir karena masih ada 2 kuis lagi di pelajaran ini. Sekarang kita langsung saja untuk menuju ke training kita pada siang hari ini. Ini training yang juga sudah sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu di seluruh Nusantara karena sangat relevan dengan keadaan sekarang. Di pelajaran kelima ini Empower Teacher, penerapan kelas campuran, kali ini bersama Bapak Buki Setiawan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru di seluruh penjuru Nusantara, bertemu saya Buki Setiawan dari Yayasan Guru Belajar. Saya akan menyampaikan paparan mengenai pembelajaran atau kelas campuran. Nah, karena itu saya minta izin pada Bapak Ibu sekalian untuk share screen dulu ya. Semoga sudah nampak Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi topik yang saya bawakan adalah pembelajaran campuran untuk menerobos tantangan pandemi COVID-19. Ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, kita menghadapi tantangan yang begitu berat selama masa pandemi ini, sehingga penting buat kita untuk mencari cara, mencari strategi yang bisa mengatasi tantangan tersebut. Itu Bapak Ibu Guru. Ya, ini profil saya, suka berpikir tentang Merdeka Belajar, dan kalau Bapak Ibu sekalian nanti ingin komunikasi lebih lanjut, bisa follow saya di Twitter dan Instagram @gik. Nah, ini kita bicara dulu sebelum ngomong soal pembelajaran campuran, kita ngomong dulu soal apa sih tantangan pembelajaran di masa pandemi ini. Karena kan apapun yang mau kita pelajari itu akan lebih baik, bisa relevan, bisa menjawab tantangan yang kita hadapi. Kalau percuma juga kalau kita belajar susah-susah macam-macam tapi ternyata nggak relevan, ternyata tidak bisa menjadi solusi atas persoalan kita. Jadi saya coba paparkan dulu apa tantangan kita sehingga dapat konteksnya tentang pembelajaran campuran itu, tentang pentingnya pembelajaran campuran. Saya mengidentifikasi setidaknya ada 3 kondisi yang membuat proses pembelajaran menjadi penantang di masa pandemi, yaitu kualitas pembelajaran, ketidakpastian pandemi, dan keragaman kondisi. Kita masuk dulu yang pertama, kualitas pembelajaran. Ini laporan dari Bapak Ibu sekalian, menunjukkan bahwa dipublikasikan per 18 November 2020 kemarin, yang menggambarkan bahwa murid-murid kita itu bersekolah setidaknya 12,4 tahun, tetapi mereka mengalami pembelajaran itu hanya 7,8 tahun. Artinya ada sekitar 4,6 tahun murid-murid kita itu sebenarnya tidak belajar. Mereka di sekolah tapi tidak belajar. Jadi ini sungguh memprihatinkan. Jadi di tengah capaian Indonesia yang berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan yang begitu tinggi, tetapi kita masih punya tantangan bagaimana memastikan murid-murid kita belajar di sekolah. Nah, ini ironis ya teman-teman, karena kalau dengan angka seperti ini, maka murid-murid yang lulus di kelas 3 SMA pada dasarnya rata-rata itu hanya menguasai kompetensi setara dengan kelas 2 SMP. Bayangkan, ini lulus SMA tetapi kemampuannya itu setara dengan kelas 2 SMP. 4 tahunnya itu hilang. Nah, jadi darurat pembelajaran sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum pandemi COVID-19. Ya, ini yang jadi PR kita semua, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa fokus pada penyelamatan atau antisipasi terhadap darurat pembelajaran ini. Oleh karena itu, sudah berkali-kali disampaikan oleh Mas Menteri bahwa kita harus fokus pada kualitas pembelajaran, bukan ketuntasan belajar. Gitu ya. Kualitas pembelajaran, bukan ketuntasan belajar. Oleh karena itu, Kemdikbud per Agustus 2020 sebenarnya sudah menerbitkan yang namanya kurikulum dalam kondisi khusus. Yang kurikulum kondisi khusus itu sudah memberi arahan pada kita agar kita tidak fokus pada ketuntasan belajar, tetapi pada kualitas pembelajarannya. Nah, apa kata kunci untuk ngomong kualitas pembelajarannya? Yaitu pembelajaran pada level yang tepat. Jadi murid kita pada level yang mana? Yang diajar pada level itu. Kalau misal murid kelas 2 itu belum menguasai penjumlahan, ya belum menguasai penjumlahan, maka akan sangat menantang kalau kita sudah masuk ke perkalian. Nah, kalau memang belum selesai, belum tuntas di penjumlahan, fokusnya pada membantu anak-anak tersebut bisa menyelesaikan atau menguasai penjumlahan sebelum pembelajaran perkalian. Fokus pada kualitas pembelajaran, bukan pada ketuntasan belajar. Nah, ini juga teman-teman
Jadi dengan situasi yang kayak tadi, situasi yang murid kelas 3 lulus SMA, kompetensinya itu di kelas 2 SMP, ternyata di selama masa pandemi kondisinya seperti ini. Ya, ini data dari Kemdikbud yang menunjukkan bahwa hampir semua sekolah di Indonesia itu melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi mulai dari Agustus 2020 itu hanya 14% sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Juni sudah mulai naik di 34%, tapi kemudian gelombang kedua pandemi, ya, gelombang kedua pandemi itu kemudian menghajar kita, menghantam kita, sehingga yang awalnya rata-rata sudah di 14-17 ini kembali lagi ke 2%, kembali ke 2% yang pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Jadi bayangkan teman-teman, di bulan Maret 2020 pandemi gelombang pertama, sekolah kemudian mulai menghilangkan pembelajaran tatap muka, mulai beralih ke pembelajaran jarak jauh. Agustus 14%, 15%, kemudian lama-lama mulai naik, 19-21 naik ke 34%, sudah mulai bertambah. Kita juga sudah mulai membayangkan, juga sudah mulai bersiap untuk pembelajaran tatap muka terbatas per Juli 2021, tapi ya, di akhir Juni menjelang awal Juli gelombang kedua pandemi datang. Dan tiba-tiba apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan tentang pembelajaran tatap muka terbatas ini tiba-tiba hilang begitu aja, langsung drop, ya, drop langsung ke 2%. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 sampai hari ini belum bisa dikendalikan. Ada ketidakpastian dampaknya, ya. Dan itu diprediksi oleh sejumlah ahli akan terus seperti itu. Bukan hanya gelombang 1, bukan hanya gelombang 2, sangat besar kemungkinan ada gelombang ketiga, ada gelombang 4, ada gelombang kelima, tergantung pada bagaimana kita mengantisipasi pandemi COVID-19 ini. Itu kita nggak bisa memprediksi. Saya juga tidak bisa memprediksi apakah akan ada atau tidak. Itu tidak bisa diprediksi karena tergantung pada kita semua dalam mengantisipasi pandemi COVID-19. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah bersikap responsif dan fleksibel. Ya. Responsif maksudnya kita harus peka, harus melihat data status daerah, status kecamatan, bahkan di daerah pesisir selatan itu mereka mengumumkan statusnya itu per kampung. Jadi setiap kampung itu ada statusnya, hijau, kuning, merah itu ada dan diumumkan per minggu. Jadi oleh karena itu kita harus bersikap responsif. Jadi merespon terhadap kondisi, terhadap status daerah kita. Tidak bisa seperti zaman dulu lagi yang kita orang pendidikan bisa punya otonomi untuk menentukan kapan jadwal pembelajaran itu. Yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel artinya karena tidak bisa kita prediksi, ya kita harus bersiap berubah kapan saja sesuai dengan status daerah. Tidak bisa kita merencanakan kemudian saklek atau harga mati dengan pilihan-pilihan kita. Kita perlu bersikap lebih fleksibel sesuai dengan status daerah tersebut. Nah, yang ketiga adalah soal keragaman kondisi. Keragaman kondisi ini menantang ya teman-teman. Ini kita merasakan sendiri ya, kepemilikan gawai antara di kota dengan di daerah, di kampung itu berbeda sekali. Ada satu keluarga itu setiap orang punya gawai, tapi di keluarga lain satu gawai dipakai sekeluarga, dan di keluarga lain bahkan tidak ada gawai. Itu kan seperti teman-teman tahu, ini juga jadi tantangan selama pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah tingkat sosial ekonomi orang tua. Tingkat sosial ekonomi orang tua juga akan berpengaruh soal kuota, soal kesibukan bekerja, kemampuan untuk mendampingi anak, dan segala macam. Dan yang ketiga tentunya adalah akses internet. Beberapa daerah, beberapa kota, yang terutama yang di luar Jawa, di Jawa juga kok, meskipun itu di kota, tapi juga akses internetnya itu ada wilayah-wilayah yang blank spot gitu ya. Jadi itu juga mempersulit proses pembelajaran jarak jauh. Nah,
Oleh karena itu, ini yang harus kita ingat teman-teman. Tidak ada solusi tunggal buat semua anak, semua orang tua, semua guru, semua satuan pendidikan, dan semua daerah di Indonesia. Tidak ada solusi tunggal. Tidak ada solusi tunggal. Pada titik ini, setiap guru, setiap satuan pendidikan itu menghadapi tantangan untuk menghasilkan solusi yang tepat untuk kondisi satuan pendidikannya, untuk kondisi daerahnya, untuk kondisi anak, untuk kondisi orang tua, dan kondisi guru di satuan pendidikan tersebut. Jadi nggak bisa copy paste solusi, karena ya tadi solusi akan berbeda-beda sesuai dengan keragaman tadi, sesuai dengan keragaman kondisi, sesuai dengan tingkat sosial ekonomi orang tua, sesuai dengan akses internet yang ada di daerah tersebut. Ini tantangan banget ya teman-teman. Jadi penting buat kita untuk melakukan pembelajaran yang adaptif. Yang adaptif itu maksudnya apa? Adaptif itu disesuaikan, pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi, bukan pembelajaran yang ideal, bukan pembelajaran yang seharusnya. Itu sudah waktunya dilupakan. Yang kita harus lakukan adalah pembelajaran yang bisa dilakukan sesuai kondisi, ya. Bukan yang ideal, bukan yang seharusnya. Karena apa? Ingat, ini kita ada di masa pandemi, masa darurat, maka kita harus mencari-cari cara yang mungkin terlihat tidak normal, terlihat tidak biasa, tapi memang itulah cara yang bisa dilakukan, gitu ya. Jadi lupakan yang ideal, lupakan target, lupakan ketuntasan, ya. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan, baik secara pedagogi, secara pedagogi berarti secara pembelajarannya, strateginya, metodenya, asesmennya, instruksionalnya, maupun secara teknologinya. Ya, jadi teknologinya itu juga harus disesuaikan, yang adaptif. Kalau menggunakan LMS yang canggih-canggih itu berat, bisa menggunakan teknologi yang lebih mudah diakses melalui sesuai dengan kualitas akses internetnya. Sesuai kondisi murid, orang tua, satuan pendidikan, dan daerah. Nah, ini 3 pelajaran tadi yang penting teman-teman. 1, fokus pada kualitas pembelajaran, bukan pada ketuntasan belajar. Responsif dan fleksibel, memilih strategi dan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang adaptif, cara teknologi dan teknologi. Gitu. Ini 3 poin penting yang kalau kita bisa menemukan jawabannya, maka akan membantu kita untuk menghadapi tantangan pandemi. Nah, dari poin penting ini, saya menawarkan bahwa salah satu solusi pentingnya itu adalah kelas campuran. Salah satu solusi yang penting untuk menghadapi tantangan pandemi adalah kelas campuran. Kenapa? Ya, jadi, mengapa pembelajaran campuran? Kenapa ini penting di masa pandemi? Karena pembelajaran campuran itu ada 3 nanti yang akan saya jelaskan. Pertama, orientasinya pada kebutuhan murid. Ingat tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu harus disesuaikan dengan kondisi murid agar memastikan murid bisa belajar, fokus pada kualitas pembelajaran bukan pada ketuntasan. Yang kedua, fleksibel. Tingkat fleksibilitasnya itu sangat tinggi sekali pembelajaran campuran itu, sehingga kalau status daerah itu berubah, level 1, level 2, level 3, level 4, itu komposisi pada pembelajaran campuran itu bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan status PPKM-nya, status daerahnya. Sangat fleksibel. Dan yang ketiga adalah orientasi abad ke-21. Jadi pembelajaran campuran itu menjanjikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada murid sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Nah, dengan catatan bahwa kita sebelum melakukan pembelajaran campuran sudah melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui kondisi murid, kondisi orang tua, termasuk kondisi orang tua itu termasuk kepemilikan gawainya, termasuk akses internetnya, termasuk kebiasaan bekerja orang tua, sehingga akan memudahkan kita untuk merancang pembelajaran campuran yang sesuai dengan kebutuhan dan pola belajar murid.
ketiga, pembelajaran campuran bersifat luas, ya, jadi bisa memenuhi kebutuhan murid, ketersediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet maupun kondisi pandemi yang tidak pasti, gitu ya. Jadi berbeda dengan strategi yang lain. Strategi pembelajaran campuran itu komposisinya itu bisa diubah kapan sinkron, kapan asinkron, kapan perlu pembelajaran jarak jauh, kapan pembelajaran tatap muka, itu bisa disesuaikan. Jadi tidak menuntut kita untuk 100% pembelajaran tatap muka, tapi juga tidak 100% harus pembelajaran jarak jauh. Komposisinya itu yang bisa disesuaikan. Dan yang ketiga, pembelajaran campuran itu memungkinkan bagi guru untuk memandu murid dalam menguasai forces kompetensi atau 21, ya, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Jadi dalam pembelajaran campuran itu nanti salah satu strateginya adalah asinkron. Jadi ketika belajar asinkron itu sangat penting itu untuk mendorong murid-murid untuk melakukan kolaborasi, untuk melakukan komunikasi, untuk berpikir kreatif maupun berpikir kritis. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang utama. Jadi sebenarnya apa sih pembelajaran campuran itu? Apa sih kelas campuran itu? Kenapa ini sangat menarik? Jadi teman-teman, Indonesia alhamdulillahnya sebenarnya sangat beruntung dengan sumber daya, dengan inovasi para pendidiknya, inovasi dari sejumlah organisasi pendidikan, sehingga ada banyak terobosan yang dilahirkan justru ketika pandemi ini. Ya, jadi bahkan misal data yang sederhana, jumlah guru yang ikut pelatihan selama masa pandemi itu meningkat 5 kali lipat dibandingkan pada masa sebelum pandemi. Nah, dalam hal ini juga, dalam hal pembelajaran campuran itu ada banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan, bahkan itu lebih inovatif dibandingkan pendidikan di luar Indonesia. Ya, mari kita bedah apa sih miskonsepsinya. Miskonsepsi itu artinya salah kaprah, gitu ya, pemahaman yang keliru terhadap pembelajaran campuran. Kemudian kita masuk ke konsepnya, konsep esensinya. Kenapa bisa membedah konsepnya dulu? Karena pemahaman konsep itu sangat penting ya, sebelum kita ngomong soal prakteknya, sebelum kita ngomong contohnya. Yang ketiga, saya akan membedah ulas soal sinkron dan asinkron. Ya, ini 3 miskonsepsinya, teman-teman. Jadi pembelajaran campuran adalah inovasi yang lebih berkaitan dengan teknologi dibandingkan pedagogik. Jadi ada persepsi bahwa kalau pembelajaran campuran itu harus menggunakan teknologi yang canggih-canggih. Kalau nggak menggunakan teknologi canggih berarti bukan pembelajaran campuran. Nah, padahal sebenarnya pembelajaran campuran itu bukan soal teknologi pertamanya, tapi soal pedagogik dulu. Soal pedagogik, bagaimana kita sebagai pendidik bisa memberikan pengalaman belajar yang beragam pada murid. Nah, kalau sudah ditentukan pedagogiknya, baru dipilihkan teknologinya. Kapan menggunakan LMS, kapan menggunakan Google Classroom, kapan menggunakan teknologi chatting, kapan menggunakan radio, itu pemilihan teknologi ini akan sangat ditentukan oleh pedagogik. Ya. Jadi pedagogik dulu, kemudian menentukan teknologi. Jadi bukan pembelajaran campuran, bukan tentang teknologi, tapi tentang pedagogi yang dengan dukungan teknologinya. Ya, pasti ada teknologinya, tapi teknologinya itu mensupport pedagogiknya. Yang kedua, pembelajaran campuran tidak bisa digunakan untuk pengembangan karakter, terutama pada murid kelas bawah. Nah, ini miskonsepsi yang paling berat ditemui. Jadi ada asumsi bahwa untuk membangun karakter itu maka guru harus mengawasi secara langsung muridnya, perilaku dan kebiasaan muridnya. Padahal teman-teman, yang namanya karakter itu perilaku
perilaku yang muncul justru ketika tidak ada orang lain yang mengawasi kita, gitu ya. Jadi kalau kita kemudian rajin karena diawasi orang lain, itu bukan karakter, itu adalah kepatuhan, bukan karakter. Ya, jadi karakter itu muncul pada saat misal ketika ketika kita sebagai guru meninggalkan kelas, kelasnya jadi ramai atau tetap belajar, itu adalah karakter yang sebenarnya ya, dari murid-murid kita. Oleh karena itu dengan pembelajaran campuran ini sebenarnya justru memberi ruang pada kita untuk membangun karakter ketika pembelajaran sinkron dan melihatnya apakah dia bertahan ketika pembelajaran asinkron. Nah, kalau bertahan berarti karakternya sudah terbentuk. Kalau belum, ya berarti itu sebagai umpan balik pada kita ketika pembelajaran sinkron untuk membentuk lagi karakternya dan begitu seterusnya. Mengembangkan, terus melihat, memantaunya di asinkron, balik lagi ke sinkron, asinkron lagi ke sinkron. Sehingga justru perputaran antara bagaimana anak-anak punya kesempatan untuk menunjukkan perilaku dan kebiasaan baiknya, justru itu ada di pembelajaran campuran. Dan yang ketiga, ada persepsi bahwa pembelajaran campuran akan menghilangkan peran guru. Nah, ini sama sekali tidak, teman-teman. Pembelajaran campuran justru itu lebih banyak manfaatnya buat guru, lebih banyak manfaatnya buat guru, sehingga guru itu memang punya peran penting ketika pembelajaran sinkron. Nah, ketika pembelajaran asinkron justru ada banyak waktu dan energi guru untuk lebih fokus pada hal-hal yang esensial, misal membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi, membuat asesmen yang lebih baik, yang lebih efektif, membuat penugasan, berkomunikasi dengan orang tua dan segala macam. Jadi ketika pembelajaran asinkron bukan berarti gurunya tidak ngapa-ngapain, ya, tapi justru guru bisa melakukan hal-hal yang lebih esensial, sehingga ketika kembali pada pembelajaran sinkron, muridnya itu mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa. Ya, kalau belajar yang tradisional, ya, belajar tradisional, waktunya guru kan habis sebagian besar untuk berada di depan kelas, ya kan, di depan kelas, dan itu ada target minimal jamnya yang harus dihabiskan guru untuk hadir di dalam kelas. Nah, oleh karena itu seringkali guru kesulitan mencari waktu untuk misal mengkoreksi asesmen. Nggak ada kalau di pembelajaran konservatif itu sampai seringkali saya mendengar cerita bagaimana guru-guru harus buat ulang koreksiannya di rumah, mengerjakannya di rumah. Sementara kalau pembelajaran campuran enggak, teman-teman. Pembelajaran campuran ketika sinkron guru hadir bersama murid, ketika asinkron guru bisa melakukan termasuk mengkoreksi, termasuk membuat asesmen, termasuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi bisa fokus pada yang lebih esensial. Nah, kita masuk ke konsep pembelajaran campuran. Apa sih pembelajaran campuran ini? Nah, pembelajaran campuran kan seringkali persepsinya adalah kombinasi antara offline dengan online. Itu definisi lama, teman-teman. Itu definisi lama, definisi masa lalu. Ya, sudah saatnya kita berpindah ke pemahaman yang baru. Jadi kalau di sini ada 4 cirinya, ada 4 ciri dari pembelajaran campuran ini, yaitu asinkron, sinkron, terintegrasi untuk mewujudkan merdeka belajar. Ya. Jadi ada pembelajaran asinkron yang dicampur dengan sinkron secara terintegrasi untuk mewujudkan merdeka belajar. Itu yang 4 kata kunci itu yang penting dipahami. Jadi asinkronnya itu bisa offline, bisa online. Sinkronnya bisa online, bisa offline. Ya, tidak harus salah satunya. Yang ketiga, terintegrasi. Jadi meskipun ada asinkronnya, meskipun ada sinkronnya, itu kita harus padukan menjadi satu pengalaman belajar yang terintegrasi, tidak bisa terputus-putus. Jadi misal
ketika pembelajaran asinkron kita memberikan tugas pada murid untuk dikerjakan atau kita memberikan video pembelajaran untuk ditonton. Nah, bukan berarti kemudian tugas yang dikumpul tidak dibahas ketika asinkron. Ketika asinkron kita membahas yang lain lagi, itu nggak boleh, ya nggak bisa, berarti nggak terintegrasi. Kalau terintegrasi berarti kita menyediakan video untuk ditonton oleh murid selama fase asinkron. Ya, setelah waktunya selesai, kembali ke pembelajaran sinkron, kemudian kita mendiskusikan apa sih poin-poin penting yang didapatkan oleh murid dalam menyaksikan video tadi. Jadi itu adalah terintegrasi. Ya. Apa yang dilakukan di asinkron itu dibahas di sinkron, apa yang dibahas di sinkron itu dilakukan di asinkron. Itu terintegrasi gitu ya teman-teman ya. Dan tentunya itu adalah membantu murid untuk merdeka belajar. Merdeka belajar artinya mengatur sendiri proses belajarnya. Jadi ketika nonton video, berarti murid itu bisa menentukan tempo nontonnya, kapan play, kapan pause, kapan stop, ya, kapan play lagi. Itu murid yang akan menentukan selama ketika nanti pembelajaran sinkron mereka sudah menyelesaikan, sudah selesai nonton videonya itu. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ini yang seringkali membingungkan buat para guru-guru. Nah, seringkali cara menunjukkan itu kami dalam prakteknya seringkali menggunakan istilah yang mudah. Tapi karena ini pelatihan, kita menggunakan konsep dasarnya ya. Kita menggunakan istilah yang sebenarnya, sinkron dan asinkron. Dalam prakteknya kami seringkali menggunakan istilah pembelajaran asinkron itu sebagai pembelajaran mandiri, pembelajaran sinkron itu kami menyebutnya sebagai mentoring, ya, atau menggunakan istilah lain boleh, yang intinya mewakili sinkron dan asinkron. Nah, tapi untuk menggunakan istilah yang tepat kita harus paham dulu apa sih sinkron, apa itu asinkron. Ya. Apa sih sinkron itu? Sinkron itu apa sih? Sinkron itu ada keserempakan, ya, hadir bersama. Jadi kalau sinkron berarti pasti ada jadwal mana guru dan murid itu berjumpa, ya, bertemu, berinteraksi. Dia harus hadir bersamaan. Ya. Kata kuncinya itu keserempakan, kebersamaan. Jadi kalau kita mau belajar sinkron ya Senin jam 7 pagi ya, maka guru dan muridnya harus hadir pada Senin jam 7 pagi. Ya. Dulu dianggap pembelajaran sinkron ini adalah pembelajaran tatap muka atau pembelajaran offline, ya, atau luring. Tapi yang sekarang pembelajaran sinkron ini adalah bisa dilakukan secara online maupun dilakukan secara offline, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misal menggunakan grup chat, ya, menggunakan chatting gitu ya, menggunakan grup chat, di situ kalau kita ngomong sinkron, ya berarti semuanya memang aktif memegang gawainya pada jam tertentu untuk berdiskusi selama durasi waktu tertentu. Jadi kita sepakati Senin jam 7 sampai Senin jam 8 ya. Berarti pada hari Senin jam 7 jam 8 semuanya memegang gawai, semuanya aktif melakukan chatting. Itu adalah pembelajaran sinkron yang online. Kalau pembelajaran sinkron offline, kalau kita ngomong Senin jam 7, berarti Senin jam 7 kita datang ke suatu tempat, apakah itu di kampungnya atau entah di sekolah, dan kemudian melakukan pembelajaran bersama. Itu pembelajaran sinkron. Sementara kalau pembelajaran asinkron, pembelajarannya itu memungkinkan murid belajar tanpa butuh kehadiran guru pada waktu yang bersamaan. Ya, jadi tidak real time lah istilahnya. Tidak real time. Kalaupun ada pertanyaan atau komentar dari murid, itu bisa dibalas nanti oleh guru. Tidak harus pada waktu yang bersamaan. Sehingga dari pembelajaran asinkron ini sangat mungkin sangat mungkin murid itu bisa mengatur waktu, alur dan tempo belajarnya sendiri. Nah,
pembelajaran asinkron ini bisa dilakukan secara luring maupun secara daring. Secara secara luring, secara offline ya. Secara offline, misal murid-murid SMK melakukan pekerjaan secara mandiri di bengkel, atau murid-murid SMP itu mengerjakan tugas secara mandiri di laboratorium. Itu termasuk asinkron. Yang kalau daring lebih jelas ya. Daring memberikan penugasan misal di Google Classroom, nanti mereka mengerjakan dulu berapa jam, berapa hari, setelah berapa batas waktu selesai baru kemudian diperiksa oleh gurunya. Jadi itulah namanya asinkron. Nah, karena sinkron dan asinkron ini, jadi kenapa sih? Nah, saya dulu ya. Kenapa sih sinkron dan asinkron itu lebih penting daripada offline dan online? Karena ternyata teman-teman, sinkron dan asinkron itu lebih berpengaruh secara psikologis baik pada muridnya dan pada gurunya dibandingkan offline dan online. Oleh karena berpengaruh secara psikologis lebih berdampak, maka ada metode-metode tertentu yang tepat digunakan untuk sinkron, ada metode tertentu juga yang lebih tepat digunakan di asinkron. Mari kita buka. Nah, kalau pembelajaran sinkron ya, yang lebih tepat itu adalah ketika untuk melakukan praktek, untuk melakukan diskusi, untuk melakukan refleksi bersama, atau untuk guru memberikan umpan balik, yaitu itu guru harusnya. Jadi guru memberikan umpan balik terhadap tugas atau proyek muridnya. Jadi sinkron itu optimalkan waktu untuk berdiskusi, untuk memberikan feedback, untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara mandiri. Itu lakukan secara sinkron. Kalau bisa dilakukan secara mandiri, gunakan asinkron. Kalau tidak bisa, gunakan sinkron. Yang pembelajaran asinkron ini bisa menggunakan penguasaan materi, bisa dengan tugas kontekstual, proyek kolaborasi, atau refleksi, tapi refleksi yang sifatnya personal. Itu bisa dilakukan secara asinkron. Jadi kalau berceramah menjelaskan materi, itu lebih baik sinkron atau asinkron? Kalau penjelasannya, pemaparannya satu arah, itu lebih baik asinkron, bukan disinkron. Ya. Kenapa teman-teman? Karena kalau yang pertama ya, karena kalau penjelasan satu arah tentang materi dilakukan secara sinkron itu sangat sayang sekali. Ya, sangat sayang sekali. Karena kalau sudah sinkron, orang sudah kumpul, tapi murid-murid tidak berpartisipasi, berdiskusi, ya berarti kita sebenarnya sedang membuang kesempatan atau kelebihannya dari sinkron. Itu satu. Yang kedua, pemaparan materi itu teman-teman, itu seringkali membosankan. Kita sebagai orang dewasa pun tentang konsentrasinya tidak lebih dari 20 menit. Lebih dari 20 menit. Kita pun sudah kemampuan menyerap materinya itu sudah berkurang. Nah, oleh karena itu ketika di asinkron, maka durasi untuk menonton video tentang pemaparan materi itu bisa disesuaikan oleh muridnya sendiri sesuai dengan durasi konsentrasinya. Kalau mereka bisa konsentrasinya mereka harus 10 menit, setelah itu jeda, setelah itu boleh dilanjutkan lagi. Jadi ini sangat penting buat kita semua untuk mengetahui kapan menggunakan metode yang tepat pada saat asinkron, kapan menggunakan metode yang tepat pada saat sinkron. Nah, ini kita masuk ke kelebihan dan kelemahannya. Tentunya setiap pilihan itu ada kelebihan dan ada kelemahannya, teman-teman ya. Kelebihannya ini, sinkron itu kelebihannya adalah aktivitas belajarnya itu lebih interaktif. Ya, guru bisa melakukan komunikasi interaktif dengan murid, bisa tanya ke murid, terus kemudian minta tanggapan dari murid yang lain, ya, terus kemudian disimpulkan atau dilanjutkan lagi dengan diskusi. Itu sangat dimudahkan kalau itu pembelajarannya sinkron. Yang kedua, antusiasme belajarnya. Karena gurunya hadir bersamaan, maka guru itu bisa melakukan berbagai strategi untuk menumbuhkan antusiasme belajar murid. Bisa dengan speaking,
dengan menunjukkan gambar yang relevan dengan materi dan menarik buat anak-anak, dan ada banyak bisa dengan jokes dan segala macam, bisa menumbuhkan antusiasme belajar murid-murid, bisa dengan mendengarkan curhatnya murid, gitu ya. Dan yang ketiga, bisa memberikan umpan balik sesuai kebutuhan. Jadi umpan balik yang kita berikan pada murid itu bisa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan muridnya. Nah, kalau yang asinkron itu kelebihannya adalah pada fleksibilitas jadwalnya. Ya. Jadwalnya itu tidak mengunci ke guru, tidak mengunci ke murid. Nah, jadi kalau kita sepakat Selasa Rabu asinkron, maka guru itu tidak terkunci jadwal untuk mengajar atau harus hadir pada hari Selasa dan Rabu. Guru bisa mengerjakan tugas yang lain, ya, bisa mengkoreksi, bisa menyusun asesmen untuk pertemuan berikutnya dan segala macam. Jadi gak kekunci harus mengawal, harus mendampingi murid belajar. Murid-muridnya pun juga gitu. Murid-muridnya pun bisa mengatur jadwal belajarnya secara mandiri. Yang kedua, temponya itu sangat tergantung pada murid. Murid mempunyai kesempatan untuk belajar, mengembangkan kapasitasnya menjadi pelajar merdeka. Kapan dia mengatur tempo belajarnya. Tentu tidak langsung berhasil, teman-teman ya. Tidak semua murid langsung bisa berhasil memegang kendali terhadap tempo belajarnya. Mereka pun juga butuh kesempatan, butuh dikoreksi, butuh perbaikan sebelum mereka menjadi pelajar yang merdeka. Yang ketiga di pembelajaran asinkron ini sangat mungkin memberikan umpan balik instan. Ya. Umpan balik instan itu seperti kalau main game ya. Kalau main game kita melakukan kesalahan, terus kemudian nyawa kita di game itu berkurang. Nah, itu adalah umpan balik instan. Tidak ada kekeliruan, langsung ada tandanya kita telah melakukan kekeliruan itu. Nah, di pembelajaran asinkron ini juga sangat mungkin dilakukan umpan balik instan. Saya biasanya menggunakan contoh itu adalah kuis pada majalah remaja di tahun 90-an. Ya, di kuis majalah remaja tahun 90-an itu bagaimana kita bisa mengerjakan sejumlah kuis, kemudian ngoreksi sendiri, dan kemudian tahu jawabannya sendiri, dan kita bisa senyum sendiri. Nah, itu adalah umpan balik instan. Bahkan tidak harus menggunakan teknologi canggih, ya. Karena majalah tahun 90-an pun bisa mempraktekkan pembelajaran asinkron, umpan balik instan. Jadi beda ya. Kalau sinkron itu umpan baliknya sesuai kebutuhan. Kalau asinkron, kelebihan adalah umpan baliknya instan. Sesuai kebutuhan atau tidak kebutuhan itu kita nggak bisa prediksi, tapi bisa langsung instan. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalau pembelajaran sinkron pastinya adalah jadwal yang kaku. Kalau kita tidak tetapkan satu jadwal, maka guru harus hadir, ya, tidak bisa melakukan kegiatannya lain, harus hadir. Yang kedua, temponya sangat tergantung pada guru. Ketiga, kehadiran dan kualitas guru itu sangat menentukan. Sementara kalau pembelajaran asinkron, ada kelemahannya apa? Perasaan terisolasi, merasa sendirian, merasa terasing karena karena dia mengerjakannya semuanya sendiri gitu kan. Yang kedua, penurunan antusiasme. Ya, jadi antusiasmenya mungkin awal-awalnya itu antusias, tapi bisa jadi lama-kelamaan itu akan terus mengalami penurunan. Oleh karena itu penting asinkron itu dicampur dengan sinkron. Karena tadi ingat pembelajaran sinkron itu kelebihannya adalah meningkatkan antusiasme, gitu ya. Makanya ini penting untuk digabung teman-teman. Sama kelemahannya di sini. Kelemahannya sinkron adalah jadwal yang kaku. Oleh karena itu harus dikombinasikan dengan asinkron. Ingat ya tadi, karena kelebihannya asinkron adalah jadwal yang fleksibel. Jika ini saling melengkapi. Yang ketiga, pembelajaran asinkron itu sangat tergantung pada kualitas bahan ajarnya. Jadi beda. Kalau asinkron berarti kita harus bikin video yang menarik. Sementara kalau pembelajaran sinkron itu kita butuh keterampilan untuk memandu proses belajar, memandu proses diskusi, mengajukan pertanyaan yang tepat, segala macam. Jadi itulah perbedaan antara
sinkron dan asinkron. Nah, apa sih? Oleh karena itu, di sini kita perlu memahami karakteristik apa sih kelebihannya, apa sih kelemahannya dari sinkron dan asinkron, kemudian apa sih metode-metode yang disarankan di sinkron dan asinkron untuk bagaimana kita bisa merancang pembelajaran yang tepat sesuai dengan keragaman kondisi, sesuai dengan kepemilikan gawai, sesuai dengan akses internetnya dan segala macam. Itu metode integrasi untuk menghasilkan pengalaman merdeka belajar pada murid-murid kita. Begitu. Jadi dengan demikian harapannya pembelajaran campuran ini bisa menjawab tantangan pandemi COVID-19. Macam-macam teman-teman. Saya melihat di Sanggau misalnya. Di Sanggau itu guru tintis itu mengombinasikan antara penggunaan radio, penggunaan grup WhatsApp dengan LMS itu sesuai dengan kondisi mereka. Terus di Muara di daerah Kalimantan juga itu mengkombinasikan antara mereka asinkronnya itu tidak menggunakan teknologi, sama sekali tidak menggunakan teknologi. Asinkronnya itu justru menggunakan lembar kerja siswa yang kemudian itu dikombinasikan, diintegrasikan dengan sinkronnya. Jadi yang penting 4 aspek ini teman-teman: asinkron, sinkron yang terintegrasi untuk menghasilkan merdeka belajar. Begitu paparan dari saya. Sekali lagi, kalau nanti butuh diskusi lebih jauh, teman-teman bisa follow saya di Twitter dan Instagram di @buki. Setelah ini saya serahkan sesinya kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Itu dari saya, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, menarik sekali ya pemaparan dari Bapak Buki Setiawan, dan pastinya sudah banyak juga yang bertanya lewat Google Form yang tadi juga disediakan di tautan yang disediakan di kolom chat. Nah, jadi kita akan kembali lagi bergabung dengan Bapak Bukik untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Ibu sekalian dari berbagai penjuru Nusantara. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di form pertanyaan, sehingga saya harus memilah dan memilih dan berdasarkan kelengkapan informasi yang ditanyakan, akhirnya saya memilih ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Ini pertanyaannya menarik-menarik dan saya pikir 3 pertanyaan ini bisa mewakili juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi harapannya meskipun hanya menjawab 3 pertanyaan, sebenarnya saya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu ya. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan dari 3 orang, tapi juga rekan-rekan guru yang lain. Yang pertama, pertanyaan pertama dari Ibu Dr. Anda Niketut Suryasih dari SMP Negeri 1 Bebandem, Karangasem, Bali. Salam kenal Bu Ketut. Ya, saya sekali ke Karangasem sudah 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Pantainya bagus. Nah, ini pertanyaannya dari Bu Ketut. Strategi pembelajaran apakah yang paling tepat dipergunakan dalam mengatasi pembelajaran di kelas campuran agar tidak terjadi diskriminatif antara siswa yang lemah dengan siswa yang pandai untuk tercapainya proses pembelajaran yang optimal. Ya, itu pertanyaannya. Jadi bagaimana agar tidak terjadi diskriminatif. Nah, yang pertama, teman-teman, saya sangat mengapresiasi niat baiknya dari Bu Ketut
untuk melakukan pembelajaran yang tidak diskriminatif ya. Ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi niatan kita sebagai guru orang belajar diskriminatif itu juga akan sampai ke para murid ya, akan sampai ke para murid dan murid akan menangkap pesan itu. Jadi ini niat baik ini saya sangat menghargai sekali, dan dengan niat baik ini pun sebenarnya sudah akan menenangkan, membuat nyaman murid-murid yang mungkin masih tertinggal, butuh waktu lebih untuk belajar di proses belajar. Jadi salut begitu. Yang kedua tentu strategi pembelajaran campuran itu adalah jawaban yang tepat. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan sebelumnya di pembahasan, karakteristiknya yang fleksibel. Karakteristiknya fleksibel itu makanya membuat dia bisa jadi gini, tidak bersikap adil itu bukan berarti harus memberikan semuanya sama kepada semua murid ya. Adil itu adalah bagaimana kita memperlakukan murid sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Ini dulu pemahaman tentang non-diskriminatif. Kalau non-diskriminatif berarti kita kan harus bersikap adil. Nah, bersikap adil itu bukan berarti sama rata. Adil itu bukan sama rata. Adil itu adalah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Nah, untuk bisa menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan murid ini kan menantang ya teman-teman. Nah, menantang itu bisa selesai dengan pembelajaran campuran. Contoh, murid-murid yang lebih dahulu menguasai suatu pelajaran, sudah menguasai suatu kompetensi, itu bisa mendapatkan sesi asinkron yang lebih lama. Sesi asinkron yang lama, karena ya mereka sudah menguasai gitu kan. Jadi kita tinggal kasih kita berikan tantangan belajar yang lebih tinggi daripada standarnya kita, sehingga murid itu bisa belajar secara mandiri. Nanti apakah dia cepat atau lambat untuk melakukan pembelajaran asinkronnya, toh dia memang sudah menguasai. Nah, jadi dan murid-murid pun yang sudah lebih dulu menguasai akan sangat senang kalau mendapatkan tantangan belajar yang lebih tinggi dibandingkan kalau harus mengulang-ulang terus kompetensi atau pelajaran yang sama. Sementara karena tadi murid-murid yang sudah menguasai itu sudah ada asinkron, maka guru punya waktu lebih untuk melakukan sinkron, pembelajaran sinkron kepada murid-murid yang masih butuh dukungan, masih butuh waktu untuk menguasai suatu kompetensi. Jadi waktunya guru kemudian lebih banyak diarahkan kepada murid yang butuh dukungan melalui pendekatan sinkron. Pendekatan sinkron artinya mentoring tadi ya, istilah saya mentoring, ya, didampingi apakah individual atau apakah kelompok kecil, kemudian kita bimbing secara perlahan agar mereka bisa menguasai pelajaran atau kompetensinya. Nah, dari sini kan kelihatan teman-teman ya, tidak rata tapi adil sesuai dengan kebutuhannya. Yang sudah menguasai kompetensinya dia butuh tantangan lebih, ya kita kasih tantangan lebih. Mereka yang masih butuh dukungan, ya kita kasih dukungan. Yang tantangan lebih tadi pakai asinkron, yang butuh dukungan ini berikan sinkron, sehingga energinya guru, waktunya guru pun juga tetap bisa mengawal dua-duanya. Ya, kenapa? Ya karena kalau di asinkron nggak butuh kehadiran guru, ya kan? Sehingga waktunya guru yang harusnya membimbing murid yang sudah menguasai lebih dulu tidak diperlukan. Nah, waktu yang ini diberikan pada murid yang masih butuh dukungan. Itu begitu Bu Ketut, semoga jawaban saya bisa berguna ya. Apresiasi sekali lagi buat Bu Ketut karena sudah percaya bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang tidak diskriminatif. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari Bu Nana Novianti dari SMAN 6 Kota Bengkulu. Nah, ini kita dari Karangasem, dari Timur Bali,
terbang ke Bengkulu. Nah, ini akan menunjukkan bahwa peserta program ini dari berbagai daerah ya teman-teman ya. Timur, sekarang kita ke barat. Nah, ini pertanyaannya. Salam kenal Pak Budi Setiawan, salam kenal juga. Bagaimana Pak agar pada saat asinkron semua peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran mandiri yang sudah ditetapkan? Biasanya hanya sebagian yang belajar mandiri. Mereka baru mengikuti ketika sinkronis daring, ketika daring, ketika melakukan sinkron secara daring. Ya. Beberapa siswa beralasan hari-hari lain mereka belajar mapel lain dan biasa ada tugas yang harus mereka kerjakan. Setiap mapel daringnya 60 menit per minggu. Nah, terima kasih. Ya, saya menangkap ada dua isu sebenarnya. Ada dua isu. Isu yang pertama itu adalah perencanaan pembelajaran secara kolaboratif. Ya. Jadi sangat penting sekali teman-teman di sebuah satuan pendidikan itu melakukan perencanaan pembelajarannya itu secara kolaboratif. Karena yang sering terjadi kan seperti ini. Yang sering terjadi adalah guru melihat dari perspektif guru. Ya. Merencanakan pembelajaran, kemudian kapan pertemuannya berapa lama, dan kemudian penugasannya berapa lama. Dari perspektif kita hanya memberikan pembelajaran yang singkat. Tugasnya kan cuma 2 jam. Tapi kalau kita dari perspektif murid, ya, itu kan 2 jam pelajaran ini tambah 2 jam pelajaran itu tambah 2 jam pelajaran yang lain. Jadi akhirnya banyak banget. Nah, oleh karena itu pembelajaran harus kolaboratif. Kepala sekolah harusnya memimpin guru-guru untuk membuat perencanaan kolaboratif dan menghitung realnya berapa sih total beban belajar murid dari seluruh pelajaran. Ini penting harus dipastikan dulu. Ya, karena kalau sudah overload, ya kita nggak bisa berharap murid itu untuk belajar secara optimal. Yang kedua, isunya adalah isu integrasi. Ya, jadi untuk memastikan murid melakukan pembelajaran asinkron, maka integrasinya itu harus ketat. Ya, kita benar-benar integrasi. Jadi apa yang dikerjakan di asinkron itu harus dibahas di sinkron. Kita harus cek ketika di sinkron, apakah dengan umpan balik, apakah dengan presentasi dan segala macamnya, sehingga murid akan tahu bahwa kalau mereka tidak menuntaskannya di asinkron, mereka akan bermasalah ketika sinkron. Kalau mereka selesai di asinkron, mereka justru dapat dukungan, dapat umpan balik yang bermanfaat dari gurunya. Nah, kalau seperti itu, ya, mereka tentunya akan belajar. Memang tidak langsung teman-teman, memang tidak langsung ya Bu Nana. Tapi kalau kita jalankan secara polanya itu secara konsisten, maka murid akan melihat polanya, dan setelah lihat polanya mereka akan belajar untuk memperbaiki perilakunya. Begitu Bu Nana. Yang kita sekarang terbang lagi ke timur, ke Manggarai, ke Bu Dana Rulan dari SD SMP 1 Atap Pong Maleng, ya. 1 Atap Pong Maleng, Manggarai. Pertanyaannya, bagaimana membuat pembelajaran kelas campuran untuk sekolah 3T? Saya sering merasa kasihan untuk anak-anak saya di kampung. Kadang hanya bersumber modul dari guru, Saya sudah mencoba membuat modul yang lebih interaktif seperti modul berbasis proyek kerja yang dapat mereka buat sendiri di rumah. Namun saat ditanya siswa sering kebingungan untuk mengerjakannya. Ya, ini saya juga apresiasi buat Bu Dana Rumulan yang sudah buat modul berbasis proyek ini luar biasa sekali. Terobosan yang luar biasa. Terima kasih Bu Dana Rumulan buat terobosannya, buat dukungan anak-anak kita yang ada di daerah 3T. Justru jawabannya ada di pembelajaran campuran, Bu Dana. Jadi dengan adanya pembelajaran sinkron itu sebenarnya kita bisa memastikan instruksi dari sebuah proyek itu memang dipahami oleh murid. Ya, jadi ketika di sinkron kita bukan hanya bicarakan instruksi, tapi kita juga bisa merancangnya dengan berbagai macam aktivitas. Misal mereka mempelajari dulu instruksinya, kemudian menjelaskan pada kita bagaimana instruksinya, terus membuat simulasi dulu ketika disinkron, ya, simulasi terhadap instruksi tersebut, sehingga
kalau kita sudah memastikan bahwa murid-murid itu paham ketika sesi sinkron, setelah itu lanjut ke sesi asinkron. Sehingga harapannya sesi asinkronnya akan berjalan secara lancar. Ya, jadi ini memastikan, ini isu integrasi juga teman-teman ya. Ini isu integrasi. Jadi ketika kita memberikan penugasan pembelajaran asinkron, ya itu pemahaman instruksinya sudah harus tuntas dulu sebelum di pembelajaran sinkron sebelum murid-murid itu mempraktekannya atau mengerjakan proyeknya seperti itu. Jadi ya itulah kelebihannya pembelajaran campuran. Jadi beda ya kalau yang model konvensional. Yang model konvensional kan kalau ada proyek ya udah dikasih di kelas, udah itu mereka kerjakan sendiri. Tapi kalau di pembelajaran campuran kita harus mengoptimalkan ya, kombinasi antara sinkron dan asinkronnya. Jadi kalau ada murid yang masih belum paham, solusinya disinkron ya, agar murid itu bisa menguasai pembelajaran secara mandiri, ya dia di asinkron. Nah ini kita harus pandai-pandai mengatur kapan sinkron, kapan asinkronnya. Nah respon murid yang tidak paham, respon murid yang masih kesulitan, itu sebenarnya adalah umpan balik buat kita menentukan kapan kita menggunakan sinkron, kapan kita menggunakan asinkron, sehingga kita bisa menghasilkan pembelajaran campuran yang keren, yang seru, yang pastinya merdeka belajar. Demikian jawaban saya untuk 3 orang penanya, buat Bu Ketut, Bu Nana, dan Arburan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka belajar. Terima kasih. Saya kembalikan sesinya pada moderator. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita belajar bersama Bu Kik Setiawan, saatnya sekarang kita untuk menggelar kuis lagi bagaimana? Karena masih ada beberapa segmen lagi di depan. Salah satunya adalah segmen Bincang Inspirasi yang kali ini kita akan bertemu dengan seorang guru asal Amerika yang memang diwawancarai oleh Vivit Kaffi di Amerika. Baiklah, kalau gitu sekarang kita akan menggelar kuisnya dulu, Bapak dan Ibu. Seperti biasa ada kata yang harus Bapak dan Ibu tebak. Silakan sekarang untuk mengklik tautan Google Form yang ada di kolom chat. Nah, silakan isi dulu nama Ibu dan Bapak, kemudian juga emailnya. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu menang, kami bisa menghubungi Bapak dan Ibu di email yang benar. Oke, baiklah, kita sekarang akan langsung aja menggelar kuisnya. Dan apa kata yang harus ditebak, inilah clue-nya. Baik, ini kayaknya saya harus lihat satu-satu juga ya Bapak Ibu ya. Saya melihat ini ada makanan, ini kayaknya kebab ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ada kata yang dicoret. Kemudian juga ada apa nih yang kedua, ini ada buah anggur sepertinya ya. Ada yang dicoret juga dari buah anggur itu hanya kata tertentu, suku kata tertentu yang dipakai. Kemudian elemen yang terakhir ini ada kerajaan sepertinya. Nah, di kerajaan ini juga ada suku kata yang dicoret dan tinggal diambil mana yang harus diambil. Dari 3 elemen tersebut menghadirkan sebuah kata yang Bapak dan Ibu harus tebak. Jadi silahkan langsung aja untuk menebak kata tersebut lewat Google Form yang tadi Bapak dan Ibu telah isi. Dan kali ini ada 2 pemenang yang akan dipilih, masing-masing akan mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk e-wallet. Nanti kalau Bapak dan Ibu menang akan kami hubungi, kami umumkan dulu, akan kami hubungi, kemudian dan mendapatkan hadiahnya. Kira-kira sudah bisa menjawab Bapak dan Ibu dari clue-clue ini? Sudah bisa sepertinya ya? Oke, kami tunggu untuk Bapak dan Ibu juga yang baru hadir di sini. Silahkan untuk mengikuti kuisnya, tapi untuk Bapak dan Ibu yang sekiranya ada sekarang di segmen ini dan bertanya-tanya, ini mana nih linknya kok belum ada? Nah, mungkin Bapak dan Ibu sedang menonton acara ini dalam bentuk rekaman, sehingga kuisnya sudah tidak bisa diikuti karena sudah lewat Bapak dan Ibu. Jadi beruntung Bapak dan Ibu yang menonton kuis ini secara live, jadi bisa mengikuti acaranya. Baiklah, kalau gitu sekarang saatnya saya untuk menghadirkan jawabannya.
Sudah siap? Oke, inilah jawabannya. Oh, ternyata jawabannya adalah kebanggaan. Tadi Bapak Ibu ya kebab, itu dicoret, tadi babnya di ke ya, abnya dicoret, kemudian tadi anggur itu dicoret, gurnya dicoret jadi angnya aja, kemudian kerajaan itu diambil annya jadi kebanggaan gan gitu. Oke, siapa yang kira-kira menjawab kebanggaan? Apakah Bapak dan Ibu termasuk yang menjawab dengan benar? Kalau begitu kita langsung saja melihat siapakah dari Bapak dan Ibu yang telah menjawab benar, berhasil menjawab dengan paling cepat dan paling tepat. Inilah pemenangnya. Selamat sekali lagi Bapak dan Ibu yang telah menjadi pemenang di episode ini. Ada 2 pemenangnya tadi ya. Dan untuk Bapak dan Ibu yang telah menjawab dengan benar tapi kok merasa nggak menang, berarti belum rezeki Bapak dan Ibu, masih ada 1 kuis lagi yang akan kita gelar. Nah, sekarang kita akan menuju ke segmen Bincang Inspirasi. Ini sangat spesial karena kami menghadirkan sosok guru dari negeri Amerika Serikat, yaitu Ibu Rebecca Wadler, yang akan berbicara mengenai situasi pendidikan saat ini di negara maju seperti Amerika, tentunya bersama Vivit Kavi dalam Bincang Inspirasi kali ini. Bincang inspirasi atau inspirational talk, dan senang sekali saya sekarang tidak sendiri tapi berada di Seneca Creek State Park bersama Ibu Rebecca. Apa kabar Ibu? Baik, apa kabar? Tuh kan, bisa bahasa Indonesia loh beliau. Oke, Ibu Rebecca ini adalah ketua guru dari Tacoma Children's School di Maryland, Amerika Serikat, dan beliau banyak sekali pengalamannya mengenai cara paling efektif dan jitu mengajarkan murid-murid di masa pandemi. Dia ngangguk-ngangguk, dia sebenarnya ngerti loh nih, tapi saya akan bertanya dalam bahasa Inggris agar lebih lancar dan agar lebih mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif. Oke, baik, langsung aja Ibu Rebecca. First and foremost, thank you for your time, of course, for being here with us and sharing your experience. It's going to be valuable, of course, for the teachers in Indonesia. So let's rewind to at least 16 months ago, I would say, March of 2020. That was the first time where the pandemic first hit. So you, as a teacher, what was the immediate approach that you had to do differently in terms of teaching and doing all learning activities? Right. Like most teachers and like everybody, we really had no idea what was ahead of us. So we were told on a Friday that in 2 weeks we would be back in school. And we had no idea what to expect, what was going to be ahead. We thought 2 weeks. We thought maybe that's not going to be, it might be longer than 2 weeks. So we waited our 2 weeks and we really thought, okay, no, we need to do something. Our kids are at home, parents are at home trying to work, we're all trying to figure it out. And kids are going through a trauma, you know, they're at home, they don't understand why they're not in school. The children I teach are much younger, so they don't quite understand what's going on. So we really, our first and foremost, we really wanted to make a connection with our kids, and that was what was most important. Getting them talking to us, talking to each other, keeping connection within the community, and I think that was what we really needed right in the beginning. Making sure that they felt safe, they felt that their community was still there, and that the people that cared about them were still around. Also trying to support parents, because parents were trying to work and they had children at home, so trying to make sure that parents felt supported as well, and giving them time to work and have their children having something safe to do as well. So we were on the computer, we were singing songs, we were reading storybooks, we were just talking, we were playing instruments, we were having them find things around the house and make things to make music, anything that we were having them bring things and talk. So
just anything to keep them connected right in the beginning while we figured out what to do. Okay, so if you could describe in terms of how you felt, it's actually a mutual feeling as a Yes. teacher. Was it panic? What was it? All of those. Panicked, scared, overwhelmed. We didn't know. We were afraid for our families, for our health. We were afraid. We didn't know. We were concerned for the children. We wanted to make sure that their well-being was taken care of. It was a scary time for everyone, and I think we were all experiencing a trauma. The children were experiencing a trauma, trying to figure out this new technology, and the kids were seeing friends on computers, and so that sense of bringing that sense of normalcy back was really comforting. Okay, so everyone became grids instead of really Exactly. And how to talk, trying to have conversations, especially with young children. Itu dia, ternyata apa yang dirasakan sama Ibu Rebecca sama kewalahan, takut dan juga panik. Namun trauma itu ternyata bisa dilewati. Now, talking about overcoming those traumatic stage, there must have been a big challenge that you had to overcome. What was the biggest challenge, and what did you have to do, or what were you forced to do to overcome that, I would say, the biggest challenge in this pandemic? Right. Children are in school many hours of the day. We were not expecting children to be sitting in front of a computer for many hours of the day. So how are we going to keep children occupied? Because parents were working. We had parents that were first responders. We had parents that were doctors or frontline workers. And so what were we doing to support these children? What were we doing for children if parents were working at home and also had small children that needed to be occupied? So how could we help and support them? There is no way we expected that we were going to have young children in front of a computer all that time. And I think even now, no one would expect older children to be in front of a computer. So trying to figure out what can we do, how can we support families, how could we support the kids, how can we support everyone to make sure that what was that day going to look like? What were we going to provide for families? What did they need? So figuring out what their needs were, what we could provide, what did they want? I think they didn't even know what their needs were. They didn't even know what they wanted. They didn't even know. So figuring out what we could provide for them. So that was a host of different things in the beginning. We, wrote down everything we could possibly do and tried a bunch of different things and saw what worked for the children in our class, different age groups, just the makeup of our class, and tried different things for saw what worked and it was different for every class. Jadi benar-benar menulis tantangan melalui mengidentifikasi kebutuhan murid, lalu juga mencari solusi. Wow, okay, itu that was like the things that you had to do, and now the pandemic is like 12 years. No, 12 months. Not. No. It's now past 12 months. A year has passed. It's hopefully it doesn't hit the 24 months. We hope, right? Especially, in the States we are seeing normalcy, right? Yeah, that's why I'm here to talk to. I'm able to talk to her without a mask because we're both fully vaccinated. So after 1 year of pandemic, what is the best practice that you found most effective that you could share with the teachers in Indonesia? Right. I think what was most important for us was drawing on our skills, especially in the beginning, drawing from what our strengths were. So for me, we did a lot with music, trying to keep the kids engaged with music because I enjoy singing and trying to keep dancing and that kind of like the arts, those kind of things, keeping children engaged through that. We did a lot of videos. I made little YouTube videos for the kids to watch with their family. I have a lot of animals and some exotic animals like hedgehogs and turtles. So I made videos showing the kids my animals, so things that they could learn about on their own time. And I had families say, we know all about your hedgehog. We've watched it 20 times. It's so fascinating. The kids love it. So things like drawing from our strength. We had other teachers that were great artists, and they did videos, how-to videos on art
to show the kids how to do this art project or how to use recycled things. We had teachers that just made up stories and did videos of making up stories. We made things for parents of things you can do at home when you're like, oh my gosh, I have no idea what else to do with my child right now, and my last nerve is just shot. What can I do? So giving parents tips of activities they can do. We tried to arrange, a lot of our children are from the community, so we did a bear hunt. So we had families in the community put bears in their window, and then the children could go outside, teddy bears, and they could go out and look for bears in the community window. So socially distanced bear hunts on their own. So just different things that keeps them connected, but they were getting outside, they were feeling like they were part of their community still. Itu dia Bapak Ibu guru, ternyata berbagai macam kegiatan bisa dilakukan meskipun ada yang namanya teknologi. So we don't actually have to do activities that is like virtual and based on technology. You can put human elements in it. Now this is going to be my next question. Soft skills. So I would think that you completely 100% agree that you have to put that human element or soft skill, or what you would say, it is very important to insert non-technical skills on the, I would say, technological platform that's innovating by the games. I mean, new games are being introduced online, and it's like we're not able to keep up with those. Yeah. But I see that your activities are very human, and it also connects people in doing things closer to their normal lives. So tell us about how soft skill is very important. It is. I mean, children, as much as they love technology, they were getting technology, especially, they're on the computer, they're doing work on the computer, especially even older children who have a lot more time in school on the computer where they're doing lessons. So finding things that take them away from sitting in front of the tablet or the computer or the phone or whatever, just getting them away and trying to find ways that they can connect with each other. I think that's what really was the most important. I think a lot of children are just missing that social connection, that human connection. So finding ways that they can talk to each other or connect with each other outside of technologies. One thing I did with my Girl Scout troop, so my group of older girls, we got pizza dough and sauce and cheese, and I dropped it off at all their houses, and they made pizzas at their homes and cooked them, and then we all got on Zoom and had a pizza party together. So, and they loved it. It was probably one of their favorite activities, and all it took was, I found the dough and I found the things and just made sure, and they had that moment that we're having a pizza party together. They weren't in the room together, but it was that moment of connection and fun. So finding those ways, yes, the education is important and learning the skills is important, but math and reading and all those things will come. I think right now, especially in the height of the pandemic, when kids are experiencing so much trauma and fear and loss, that I think just finding ways to help them keep connection is most important. Itu dia Bapak Ibu guru. Jadi meskipun hal-hal akademis itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah tetap menjalin hubungan atau melakukan aktivitas yang sifatnya human, membuat orang merasa mereka berada di dalam satu komunitas. So last but not least, look at the camera, it's all yours. Silahkan memberikan semangat, memberikan tips kepada Bapak Ibu guru seluruh Nusantara. So I know it's overwhelming and it's scary. We're all scared. Everyone was scared. We're all nervous, but you can do it. And you have the skills. We all do. Just find what really brings that light inside of you, what excites you, and your excitement and your joy. Bring that to the children, and they will feel that, and they will feel that joy, and that's what we need right now, is more joy. Saya Rebecca di Amerika Serikat, semangat Bapak dan Ibu Guru di Indonesia.
hadir di seluruh Nusantara, terima kasih masih ada di sini bersama kami, dan terima kasih atas semangat Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Tadi kita sudah melihat bincang inspirasi bersama Vivit Kavi dan Rebecca Wadler, seorang guru asal Amerika yang telah menceritakan bahwa ternyata di zaman pandemi ini juga mengalami masalah yang juga lumayan ya, maksudnya masalah yang juga memang harus diatasi secara bersama dengan ketangguhan. Sama seperti situasi kita sekarang di Indonesia, mudah-mudahan bisa diambil inspirasi dan manfaatnya. Sebelum kita beranjak ke tips praktis bersama Bapak Firza Daud, saya akan menggelar satu lagi kuis. Sudah siap Bapak dan Ibu? Oke, baiklah. Sudah ada link yang sekarang ada di kolom chat Bapak dan Ibu, silahkan untuk diisi di Google Formnya, nama dan juga email yang benar. Nanti kalau menang kami akan menghubungi Bapak dan Ibu. Seperti biasa, hadiahnya adalah Rp200.000 dalam bentuk e-wallet. Sudah siap untuk menjawab? Oke, baiklah. Dan ini dia clue-nya yang harus ditebak. Baik, kita melihat ya, itu sepertinya ada koin yang dicoret. Kemudian oke, ini saya biarkanlah, kalau yang ini saya tidak akan membacakan apa aja gambarnya. Silakan Bapak dan Ibu lihat sendiri aja supaya bisa dicermati, supaya bisa ditebak, diasah sedikit nih kira-kira apa kata-kata yang dimaksud. Nah, jadi kalau sudah tahu kira-kira ini kalimatnya nih gitu. Oh, bicara mengenai kalimat, ini adalah kata Bapak dan Ibu, tapi karena ini adalah kuis yang terakhir, nanti kita bisa sambungkan dari kata yang pertama, kata kedua, kata ketiga, itu menjadi sebuah kalimat tertentu. Oke, silakan Bapak dan Ibu untuk menjawab. Apakah sudah bisa? Oke, baiklah, dan saya melihat ternyata sudah banyak sekali yang masuk dalam Google Form dan juga untuk menjawab. Sekarang saatnya saya untuk memberikan jawabannya, dan sebentar lagi kita akan melihat siapa pemenangnya untuk kuis yang ketiga kali ini. Baiklah, inilah jawabannya. Indonesia. Sudah ketebak ya Bapak Ibu ya, yang ini sepertinya tidak terlalu sulit, kata ketiga tidak terlalu sulit. Jadi kalau tadi dihubungkan kata yang 1, 2, 3 itu menghasilkan guru kebanggaan Indonesia. Itulah Bapak dan Ibu guru semua yang sedang menonton acara ini, yang sedang mengikuti pelatihan kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Bapak dan Ibu adalah guru kebangsaan, guru kebanggaan Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu, dan sudah saatnya kita untuk memperlihatkan siapa yang menang di antara Bapak dan Ibu tadi yang sudah bisa menjawab dengan benar. Ada 2 orang. Inilah pemenangnya. Selamat kepada para pemenang. Senang sekali ya Bapak dan Ibu yang sudah menang, dan jangan khawatir kalau belum jadi pemenang, masih ada edisi minggu depan. Sekarang saatnya kita untuk menuju ke segmen berikutnya, yaitu video tips seperti biasa bersama Firza Daud berikut ini. Satu-satu ya, saya akan jawab kok. Ini Pak, saya mau nanya. Pak, saya mau nanya Pak, saya ikut Pak. Ya, si Bapak malah diem aja. Aduh, pusing juga ya kalau harus meeting virtual kayak begini. Astagfirullah. Mau nanya dong. Lah, kamu tadi bukannya di dalam laptop? Kok? Namanya juga belajar saburan Pak. Lagian Pak Firza kenapa sih kayak pusing banget begitu? Pak Firza nggak boleh pusing-pusing. Harusnya tuh semangat, mantap. Gitu ya? Iya. Kan nanya dari sini nih. Yaudah. Yaudah, jawab ya Pak ya. Oke. Yaudah. Pak Firza mau nanya. Pak Firza. Nah, karena sudah sendiri, Bapak Ibu, saya mohon izin ya, mau lepas masker sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu Guru, perkenalkan, nama saya Firza Daud. Di sini saya akan memberikan tips praktis untuk Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Lari terbirit karena dikejar, lama-lama menjadi pelan. Guru dan murid harus sama-sama belajar agar tercipta generasi andal. Wah, sebentar Bapak Ibu, ini ada video call yang masuk. Siapa ya kira-kira? Halo Mas Firsa. Halo Pak Felix, apa kabar Pak? Baik Mas. Mas Firsa apa kabar? Alhamdulillah, sehat semangat juga Pak. Ada cerita apa hari ini? Tapi sebelumnya, mohon izin Pak, kita kan sekarang lagi tonton nih oleh Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Jadi boleh ya Pak? Perkenalkan diri dulu, baru lanjut sama ceritanya. Perkenalkan, nama saya Felix Yusrian dan saya adalah guru fisika dari SMP Intan Permata Hati, Surabaya. Mas, langsung aja nih, kasih tips dong mengenai penerapan kelas campuran agar kami para guru lebih jitu untuk menjalankan pendidikan yang berpihak kepada murid. Oh gitu ya Pak. Tenang, mohon izin untuk memberikan tipsnya nih. Berdasarkan materi webinar hari ini. Kelas campuran merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat dilakukan di masa seperti sekarang ini. Namun, perlu cara jitu agar penerapannya bisa berhasil. Nah, ini dia tips penerapan kelas campuran. Tips pertama, bangun kesepakatan kelas. Bapak Ibu Guru, kita perlu mengingat bahwa setiap murid hadir dengan segala dinamika persoalan, perasaan, dan harapan yang beragam. Karena itu penting, di awal sebelum pembelajaran, Bapak Ibu Guru membantu murid melakukan orientasi pembelajaran. Apa kondisi yang dibutuhkan murid agar bisa belajar efektif? Kondisi tersebut mencakup kondisi ruang kelas, perilaku teman sekelas, hingga perilaku dari guru. Silahkan berdiskusi dan tentukan 3-5 kesepakatan yang dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk belajar. Tips kedua, mulai dengan obrolan ringan. Banyak guru begitu masuk ke ruang belajar, baik daring ataupun luring, langsung memulai pembelajaran. Barangkali Bapak Ibu Guru juga pernah melakukannya ya tanpa sadar. Padahal, murid ketika masuk ruang belajar sebenarnya sedang mengalami masa transisi dari lingkungan luar ke lingkungan dalam. Karena itu, penting bagi guru melakukan strategi yang membantu murid melalui masa transisi tersebut. Strategi yang mudah dilakukan adalah mulai dengan obrolan ringan tentang pengalaman murid atau kejadian dan isu yang sedang hangat diperbincangkan murid. Karena melalui obrolan ringan tersebut, sejumlah murid yang awalnya belum memberi perhatian akan perlahan memperhatikan dan terlibat dalam obrolan. Tips ketiga, optimalkan pilihan. Bapak Ibu Guru, setiap pilihan metode belajar maupun pilihan teknologi mempunyai aspek kelebihan dan kelemahannya. Mari kita pahami kelebihan dan kelemahan setiap pilihan metode atau teknologi belajar. Daya gunakan kelebihannya. Antisipasi kelemahannya. Bapak Ibu Guru mungkin juga merasakan pembelajaran melalui grup chat memang tidak seinteraktif pertemuan tatap muka. Tapi ada pula kelebihannya seperti penggunaan emoticon untuk curhat murid, kesempatan untuk murid menulis dan merevisi draft tulisan sebelum diposting, dan fitur reply yang bisa membuat para murid membalas secara langsung pendapat yang ada di grup. Tips keempat, durasi dan jeda. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun mempunyai rentang konsentrasi dalam belajar. Seorang guru bisa mengelola suasana kondusif untuk belajar dengan menentukan durasi
dan jeda pembelajaran. Pengaturan durasi memastikan murid mempunyai cukup energi, memperhatikan, dan terlibat pembelajaran. Pengaturan jeda memastikan murid bisa rileks dan menangani urusan lain sebelum kembali lagi ke pembelajaran. Durasi yang disarankan untuk ceramah penyampaian pelajaran antara 15 sampai 20 menit dan diselingi jeda 5 menit. Durasi pembelajaran 90 menit diselingi jeda 15 menit. Atau lebih spesifik. Terakhir, jangan lupa pesantren kita hari ini, Mas Bukik Setiawan. Salam Merdeka Belajar. Pandemi memang berat, bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh umat manusia. Tetapi mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Memilih berdaya justru bisa melahirkan perubahan. Ayo jadikan pandemi sebagai kesempatan belajar, mencari cara dan melakukan penguatan inovasi pendidikan. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Nah, itu dia tipsnya. Coba diterapkan dan tetap semangat ya, Pak. Wah, terima kasih ya. Saya pasti akan praktekkan tipsnya. Dan semoga bisa bermanfaat. Sehat-sehat terus Mas Firsa. Sampai jumpa. Amin. Sehat-sehat juga di sana. Terima kasih, Pak. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, jangan lupa untuk praktekkan tips yang tadi. Dan tunggu episode selanjutnya untuk tips praktis lainnya. Saya Firza Daud, pamit. Jangan lupa, guru yang berdaya akan menghasilkan generasi andalan. Semangat, semangat, mantap. Bapak dan Ibu, bagaimana pelajaran hari ini? Sudah siap untuk melakukan refleksinya? Jadi di setiap pelajaran saya juga sudah sama-sama nih melakukan refleksi Bapak dan Ibu, karena ada beberapa catatan dan juga ada beberapa hal yang nantinya itu berhubungan dengan bagaimana cara kita mengajar. Nah, untuk refleksi ini kita lakukan bersama-sama. Bapak dan Ibu akan ada tautan, atau sekarang sudah bisa dilihat tautannya ada di kolom chat seperti biasa di YouTube yang Bapak dan Ibu sedang lihat. Silahkan diklik tautan tersebut dan ada Google Form di situ. Silahkan untuk diisi bagaimana refleksi hasil dari pelajaran hari ini. Nah, sambil Bapak dan Ibu mengisi formulir untuk refleksi, saya juga akan memberikan jadwal untuk webinar minggu depan. Nah, webinar minggu depan ini adalah webinar yang terakhir, yaitu pelajaran yang ke-6, adalah collaboration, dampak, dan akan diajarkan oleh trainer yang sangat spesial, yaitu Bapak Dirjen GTK, yaitu Bapak Iwan Syahril. Jadi kita akan bertemu lagi di minggu depan. Dan jangan lupa juga Bapak dan Ibu untuk mengisi refleksinya sekarang, melihat lagi jadwalnya, berkomunikasi lagi lewat grup belajar di Telegram. Dan kita sekarang saatnya sudah ada di penghujung acara nih Bapak dan Ibu. Kita akan belajar lagi sampai di minggu depan. Mudah-mudahan kita terus semangat belajar, terus melakukan inovasi bagi dunia pendidikan Indonesia untuk menciptakan generasi masa depan andalan bangsa. Selamat sehat, semoga semangat belajar terus. Nama saya Vena Anissa bersama HP Indonesia mengucapkan semoga kita bertemu lagi di minggu depan, dan terima kasih atas semangat dan perhatian Bapak Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.